Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Uya. Hari ini kita akan belajar tentang integral tak tentu, part 2. Hari ini kita akan membahas tentang metode substitusi pada integral tak tentu. Jadi silahkan bisa memperhatikan video berikut, semoga bisa membantu. Nah, ini kita akan membahas tentang integral tak tentu pada fungsi aljabar dengan metode substitusi. Ini adalah lanjutan dari video pertama, yaitu tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Kalau kemarin kita sudah membahas sifat-sifat pada integral, yaitu ada 7, yaitu pertama ketika integral dx dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode substitusi. Metode substitusi ini digunakan ketika ada beberapa fungsi yang dikalikan dan kita tidak bisa atau kita akan kesulitan apabila hanya menggunakan 6 sifat yang sebelumnya telah disampaikan. Nah ini, misalkan kita punya, langsung ke contoh soal ya, misalkan kita punya contoh soal seperti ini, integral x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 4 dx. Nah, apabila fungsi seperti ini kita kalikan, kita sebenarnya bisa mengalikan kedua fungsi ini. Fungsi x plus 1 dan x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 4. Akan tetapi, ini akan menyulitkan kita karena di sini pangkatnya ada banyak sekali ya, ada 4 pangkat sehingga kita akan kesulitan ketika mengalihkan masing-masing dari fungsi ini. Gitu. Nah, sehingga untuk memudahkan kita akan menggunakan metode substitusi. Metodenya bagaimana? Pertama kita misalkan dulu fungsi yang tidak bisa yang tidak bisa kita hilangkan langsung. Biasanya cirinya adalah yang pangkatnya lebih besar. Nah, di sini kita gunakan fungsi x kuadrat plus 2x plus 1 sebagai u. Nah, kemudian kita turunkan fungsi ini terhadap x. Kita turunkan fungsi ini terhadap x sehingga kita peroleh 2x plus 2 dx. Nah, kemudian kita bisa keluarkan ya, bisa keluarkan menjadi 2x plus 1 dx. Nah, lalu kita ubah karena di sini pada fungsi awal ini adalah dx, maka kita substitusi dx dengan sesuatu. Nah, kita ubah dulu menjadi dx sama dengan sesuatu, sehingga diperoleh 1/2 kali x plus 1 du. Nah, setelah kita selesai dengan pemisalannya, kita bisa langsung menuju ke fungsi awalnya, yaitu integral x plus 1, x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 4. Kita substitusi ini tadi x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 4 dengan u. Karena ini adalah u ya. Oke, kita berikan sedikit coretan di sini. Nah, karena di sini adalah u, maka kita substitusi ini dengan u. Nah, kemudian kita substitusikan dx dengan ini tadi, 1/2x plus 1 du. Sehingga kita peroleh integral 1 plus x plus 1 integral x plus 1 u pangkat 4 1/2x plus 1 du. Nah, ternyata di sini kita bisa peroleh x plus 1 per x plus 1 ya, kita bisa eliminasi masing-masing sehingga yang tersisa hanyalah ini setengah integral u pangkat 4 du. Lalu kita integralkan u pangkat 4 du, u pangkat 4 menggunakan sifat yang kemarin keempat ya kalau tidak salah. Jadi pangkatnya jadi seperpangkat plus 1 karena pangkatnya 4 plus 1 menjadi 5. U pangkat 5 karena dari 4 plus 1.
Seperti itu. Jangan lupa plus C-nya. Kemudian kita kalikan dengan 1/2 tadi. Sehingga fungsinya menjadi 1/10 U pangkat 5 plus C. Nah, karena U tadi adalah X kuadrat plus 2X plus 1, maka kita harus mengganti U-nya dengan ini fungsi aslinya, yaitu X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 5 plus C. Nah, jadi seperti itulah. Jadi inilah hasil akhirnya. Kita peroleh 1/10 X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 5 plus C. Seperti itu. Sangat mudah ya. Jadi kita hanya melakukan pemisalannya. Kemudian kita cari kuncinya ketika melakukan pemisalan adalah yang dimisalkan adalah fungsi yang pangkatnya itu paling besar. Di sini kan pada fungsi pertama ini pangkatnya adalah 1, karena ini X plus 1, X pangkat 1. Sedangkan pada fungsi kedua, di sini adalah pangkat yang terbesarnya adalah 2. Berarti karena di sini 1 ini lebih kecil dari 2 lebih besar dari 1, maka yang kita misalkan adalah fungsi yang pangkatnya lebih besar. Seperti itu. Gitu. Jadi kita misalkan fungsi yang pangkatnya lebih besar, lalu kita turunkan, kemudian kita ubah menjadi bentuk dx sama dengan fungsi turunan dari fungsi tersebut. Seperti itu, lalu kita masukkan ke fungsi awalnya. Oke, sepertinya cukup mudah dan semoga bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang akan saya berikan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi ya langkahnya. Maaf, belum saya tampilkan. Jadi ini tadi langkahnya. Pertama, tentukan fungsi yang akan dimisalkan, kemudian turunannya, tentukan nilai dx, lalu substitusikan nilai u dan dx pada fungsi awal, lalu yang terakhir integralkan menggunakan sifat integral. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.